Badan SAR Nasional, TNI dan Polri masih menyisir daerah aliran sungai mencari korban hilang terseret banjir bandang. Proses pencarian terkendala medan berat. Petugas kerap kali harus membentangkan tali tambang untuk melewati material lumpur. BPBD Kabupaten Luwu juga mengoreksi jumlah korban. Jumlah korban jiwa dinyatakan 10 orang, sementara 2 orang lainnya masih hilang. Proses pencarian korban difokuskan di Desa Kaili dan di Desa Poringan, Kecamatan Suli Barat. Tim SAR juga masih melakukan evakuasi terhadap para korban yang rumahnya terendam banjir. Tim seru kedua menggunakan perahu karet. Kita menggunakan 3 perahu karet untuk menyisir wilayah-wilayah sungai yang dekat dari rumah korban. Namun tadi tidak terlalu maksimal karena arus di wilayah tersebut, sungai tersebut sangat kencang dan bebatuan. Dan yang ketiga, kita melakukan penyisiran dengan kiri kanan sungai dengan infanteri berjalan kaki sembari memantau situasi yang ada di sungai dan mencari korban. Sementara 2 unit helikopter milik Polda Sulsel dan TNI dikerahkan untuk menyalurkan bantuan makanan siap saji dan logistik ke korban banjir yang terisolir. Tercatat 3.000 jiwa terjebak di Kecamatan Lati Mojong. Wilayah tersebut tak bisa diakses menggunakan jalur darat akibat akses jalan dan jembatan ambruk dan hanyut tersapu banjir. Para korban di wilayah tersebut juga kesulitan karena jaringan listrik PLN padam setelah sebagian tiang tumbang terbawa longsor. Bencana banjir dan longsor menimpa 13 kecamatan di Kabupaten Luwu. Korban tewas di Kecamatan Lati Mojong akibat tertimbun longsor. Sementara di Kecamatan Suli Barat, korban tewas akibat terseret banjir. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan terbakar. 41 ruangan asrama laki-laki hangus. Barang berharga siswa habis terbakar seperti laptop dan buku pelajaran. SMA Unggulan yuk Irma. Api berkobar dari gedung SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kobaran api sangat besar, karyawan sekolah, siswa dan warga sekitar tak dapat berbuat banyak. Di antara ruangan yang terbakar adalah 41 ruangan asrama siswa laki-laki. Para siswa berhasil menyelamatkan diri. Namun beberapa tidak sempat menyelamatkan barang berharga. Pakaian, buku pelajaran, hingga handphone dan laptop ikut terbakar. Tidak terdapat korban jiwa. Kebakaran terjadi saat sekolah sedang libur, sehingga sebagian penghuni asrama tengah pulang ke rumah. Penyucutnya konslet, Pak, dari kabel yang ada kabel utama yang sebelah sana itu, Pak. Api kebakaran bermula dari gedung utama, diduga terjadi korsleting listrik. Pemadam kebakaran dibantu siswa dan masyarakat sekitar memadamkan api. Api baru dapat dikendalikan setelah 2 jam. Ya, 1 jam itu istilahnya menyerang dalam itu kobaran-kobaran api. Yang 1 jamnya lagi itu melaksanakan latihan pendinginan yang mana kira-kira api yang akan menjalar ke tempat lokasi yang belum termakan oleh api. Sekolah belum memberikan keterangan terkait aktivitas sekolah maupun pengganti asrama siswa. Dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Keluarga Putu Satria, taruna STIP yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya, meminta polisi segera mengungkap kasus kematian secara transparan. Pihak keluarga juga meminta para pelaku penganiayaan dihukum seadil-adilnya. Jenazah taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta yang diduga tewas dianiaya seniornya masih dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak keluarga korban masih mendampingi proses autopsi jenazah. Salah satu perwakilan keluarga almarhum, Tumbur Aritonang, mengungkapkan pihak keluarga saat ini masih menunggu hasil autopsi terhadap jenazah almarhum di Rumah Sakit Polri untuk mengetahui secara pasti penyebab tewasnya almarhum. Pihak keluarga meminta kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan almarhum Putu yang meninggal dunia diungkap secara terbuka. Meninggal karena penganiayaan. Jadi memang itu semua nanti akan dibuktikan dengan adanya autopsi. Namun secara kasat mata dari laporan tadi memang ada luka-luka lebam di bagian dada sama lengan.
Itu aja paling yang saya sampaikan. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Pihak keluarga Putu Ananta, taruna STIP yang tewas diduga karena dianiaya seniornya, menuntut pihak berwajib mengungkap kejadian yang menimpa anaknya. Korban dikenal sebagai sosok yang santun, hormat pada orang tua, dan aktif berorganisasi. Duka mendalam menyelimuti keluarga korban Putu Satria Ananta, 19 tahun. Siswa STIP yang diduga mengalami tindak penganiayaan yang dilakukan seniornya di Sekolah Pelayaran Cilincing, Jakarta Utara. Korban berasal dari Dusun Bandung, Desa Kunaksa, Dawan, Kelungkung, Bali. Sejumlah kerabat mulai berdatangan ke rumah duka. Pihak keluarga merasa terpukul karena korban merupakan anak yang baik, santun, dan suka berorganisasi. Korban memiliki hobi olahraga dan sejak SMA berkeinginan melanjutkan ke sekolah kedinasan. Korban telah 8 bulan mengenyam pendidikan di STIP Jakarta. Lepas dinas sekolah pada hari Sabtu dan Minggu, korban sangat rajin memberikan kabar kepada kedua orang tuanya. Orang tua korban tidak menyangka anaknya tidak pernah mengeluh selama mengikuti aktivitas sekolah. Walau orang tua sempat was-was sebelum mendengar kabar kekerasan yang terjadi di sekolah STIP tersebut. Anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Ketut Swastika dan Nenga Rusmini merupakan tamatan sekolah favorit di Kelungkung, Bali. Dia merupakan anak berprestasi dalam akademik dan olahraga, aktif dalam paskibraka tingkat Kabupaten Kelungkung. Bisa diusut tuntas, biar terang beneran kejadian, biar saya bagi pihak keluarga merasa long, tidak ada beban, itu biar tahulah kronologisnya yang benarnya. Kalau ada unsur penganiayaan segera ditindaklanjuti. Pihak keluarga berencana untuk melakukan persiapan upacara karena menunggu otopsi yang dilakukan pihak kepolisian. Dari Kelungkung, Bali, IGD Juli Arsana melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di seputar iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, diduga akibat hasil panen sawitnya tak lagi diterima pihak perusahaan, ratusan pekerja harian lepas merusak kantor perkebunan sawit di Damasraya, Sumatera Barat. Di Jakarta, seorang oknum Badan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI diduga menipu seorang wanita lansia hingga 500 juta rupiah. Puluhan buruh harian lepas mendatangi kantor perkebunan sawit di Damasraya, Sumatera Barat. Masa pekerja yang emosi merusak bagian dalam kantor. Usai beraksi, para pekerja menyegel kantor. Sebelumnya, masa pekerja mendengar kabar pihak perusahaan tidak lagi menerima hasil panen tandan sawit. Pihak pabrik hanya menerima tandan buah sawit melalui koperasi dan kelompok tani. Usai kejadian, kepolisian yang mendapat laporan segera melakukan olah TKP. Informasi yang kami dapat daripada buruh karena ketidakpuasan atau ketidaksenangan buruh terhadap manajer daripada perusahaan tersebut. Itu hasil yang kita dapat di bawah, di tengah-tengah masyarakat tadi. Makanya masyarakat secara spontan mendatangi rumah daripada general manager, di situ kantor dan kantor kebun. Seorang wanita lansia diduga menjadi korban penipuan hingga 500 juta rupiah yang diduga dilakukan oleh oknum Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI. Korban yang juga menjadi orang tua asuh bagi ratusan anak-anak TKI yang terlantar. Dijanjikan tempat usaha di Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Namun, janji tinggal janji karena oknum BNP 2 TKI tersebut tak lagi menjabat. Tapi duit itu tiba-tiba 2 hari kemudian tutup Terminal 4 itu, tempat usaha itu. Harusnya kan dia kalau memang benar dia punya kemanusiaan, dia kan ini kembalikanlah uang saya itu. Jangan diambil semua 500 juta. Korban berencana melaporkan kasusnya ke pengacara ternama di Jakarta. Dari Jakarta dan Damasraya, tim On3 melaporkan.
Sementara itu, truk kontainer pengangkut batu granit terguling menimpa sebuah minibus di Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi kendaraan terpaksa menggunakan alat berat mobil kren. Truk kontainer bermuatan 29 ton batu granit tidak kuat menanjak di flyover Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon, Kota Bekasi. Truk mundur dan terguling menimpa sebuah minibus di belakangnya. Minibus ringsek pada bagian depan, namun 4 orang di dalamnya selamat. Polisi harus mengerahkan 2 alat berat kren untuk mengevakuasi kontainer dan kedua kendaraan. Alat berat kren tidak kuat mengangkat peti kemas bermuatan 29 ton batu granit. Kecelakaan dan proses evakuasi mengakibatkan Jalan Ahmad Yani Bekasi terpaksa ditutup sementara. Kita ke informasi kriminal. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Utara menangkap seorang pelajar berusia 16 tahun asal kota Loksemawe usai mencuri sepeda motor milik anggota polisi. Dari hasil pemeriksaan, sementara pelaku berencana akan membongkar onderdil atau spare part motor hasil curian untuk dijual satu persatu pada hari Sabtu. Seorang pelajar ditangkap di Jalan Lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di kawasan Kandang, Kota Lok Sumawe, Aceh. Pelaku ditangkap saat menggunakan motor hasil curian. Sebelumnya, pelaku telah berhasil mencuri motor milik seorang anggota polisi yang bertugas di Polres Aceh Utara. Rencananya, motor hasil curian akan dipreteli dan dijual secara terpisah. Dengan cara memanjat rumah yang rumah tersebut kosong dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah. Demikian. Masyarakat diimbau selalu waspada dengan aksi pencurian sepeda motor dan memasang kunci ganda. Dari Aceh Utara, Armia Jamil melaporkan. Pengurusan visa dan paspor haji untuk 37.366 orang jemaah calon haji embarkasi Surabaya terus dikebut. Namun pengurusan dokumen haji ini sempat terkendala foto yang tertera dalam paspor buram serta nama dalam paspor tidak sesuai. Petugas Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau Siskohat Embarkasi Surabaya bekerja keras merampungkan pengurusan paspor jemaah calon haji asal Jawa Timur. Petugas telah bekerja sejak 2 bulan lalu mengumpulkan paspor jemaah calon haji Jawa Timur untuk mengurus visa haji di Kedutaan Besar Arab Saudi. Jumlah jemaah calon haji asal Jawa Timur di Embarkasi Surabaya mencapai 37.366 orang jemaah. Namun terdapat kendala, beberapa paspor memiliki foto yang buram dan nama tidak sesuai. Nama pada paspor yang berbeda dengan dokumen pendukung dapat mengakibatkan visa haji tertolak. Insya Allah clear hari ini. Karena begini, clearance-nya itu adalah membutuhkan juga koordinasi dengan pihak luar, koordinasi dengan catatan kependudukan, kemudian dengan imigrasi, itu kan kita ngajukan. Dan memang kita sudah MOU, sudah komunikasi dengan imigrasi, bila ada problem untuk jamaah secara khusus diberikan percepatan layanan. Sementara itu, kloter pertama hingga kelima akan mulai masuk asrama haji Sukolilo Surabaya 11 Mei mendatang. Embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 39.322 jemaah calon haji, gabungan jemaah calon haji asal Jawa Timur, Bali, dan NTT, serta petugas haji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, sekelompok warga di Kota Malang, Jawa Timur memanfaatkan lahan sempit di tengah pemukiman untuk bercocok tanam. Kebun botol, demikian mereka menyebutnya, sukses dicoba hingga dengan 1.200 macam tanaman. Bahkan mereka bisa mendapatkan 15 kg tomat dan 10 kg cabai dalam satu kali panen. Rimbun pepohonan ini seolah menjadi oase di tengah gedung tinggi perkotaan. Inilah yang akan Anda temui di Jalan Telogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Memanfaatkan lahan kosong, warga bercocok tanam berbagai jenis tanaman produktif. Uniknya, penanaman menggunakan botol galon bekas air minum kemasan. Tak heran, kebun ini dinamakan kebun botol. Mereka berkebun dengan sistem pertanian semi hidroponik. Teknik ini dipilih karena minim perawatan.
Mayoritas anggota kelompok tani adalah para pekerja atau karyawan yang memanfaatkan waktu luang untuk bercocok tanam. Tak mengecewakan, sejak September 2022 sudah 1.200 jenis tanaman dikembangkan di kebun botol ini. Berbagai varian cabai, tomat, bawang prei, hingga buah belewah sukses panen. Ini ya, kalau tomat itu ada sendiri, cabai ada sendiri, belewah ada sendiri. Kalau tomat itu sudah berkali-kali nih panennya, sudah lebih dari 100 kilo mungkin kalau tomatnya kalau sudah ditotal itu. Mbak ya, seperti kemarin ini tomat di pasar itu hampir 40.000. Kita jualnya cuma 30, kadang 25, kadang kemarin ini aja tomat sudah 25, kita 19. Hasil panen dipasarkan ke warga sekitar maupun relasi. Berawal dari sarana edukasi dan silaturahmi antar warga, kebun botol sudah menghasilkan keuntungan. Kedua, untuk hasil tani, untuk sementara buat rotasi biaya operasional di kebun kita, dan juga untuk penambahan kuantitas tanaman, sehingga kita dari sisi hasil atau profitnya dari kita menanam bisa untuk menambah jumlah tanaman yang ada di kebun kita. Kebun botol telah dikenal banyak orang. Warga luar Malang datang untuk belajar bertani di lahan perkotaan. Dengan kebun botol, ketahanan pangan masyarakat terbentuk. Buah, sayur, dan kebutuhan pangan dapat dipenuhi secara mandiri. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, MNC Sekuritas didukung MNC Peduli menyelenggarakan program CSR di Kampung Buku Cibubur, Jakarta Timur. Program tersebut untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan dan belajar bagi anak-anak. Anak-anak Kampung Buku Cibubur, Jakarta Timur bergembira dan senang dengan kedatangan tim MNC Sekuritas. Anak-anak diajak untuk berinteraksi saat menggunakan komputer yang merupakan bantuan dari MNC Sekuritas yang didukung MNC Peduli. Senang mendapatkan majalah, komputer untuk kita bisa belajar yang lebih mengenal, lebih tahu tentang. Terus kalau ada di sekolah juga bisa terjawab. Wah, senang banget ya. Ini adalah suatu kebahagiaan yang tidak tara. Dari MNC Peduli udah bersilaturahim ke sini, dan nggak hanya bersilaturahim ya sama ketemu anak-anak, tapi memberikan juga titipan donasi buku, terus majalah sama perangkat komputer ya. Mengangkat tema cerdas dengan teknologi, MNC Sekuritas mendonasikan 10 unit personal komputer untuk digunakan sebagai fasilitas pembelajaran digital bagi anak-anak. Ini suatu berkat juga untuk kami, ya semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak di sini sehingga mereka bisa belajar lebih giat dan rajin lagi. Kita memang rencananya saat ini sudah ada 12 tempat peluang belajar gratis, di mana anak-anak ini tidak pernah kita tarik biaya sepeser pun. Jadi tentunya saya salut tadi ya kepada anak-anak muda dari Ruang Aksara ya, yang merupakan inisiator dari program-program seperti ini. Saya pikir Indonesia sangat perlu sekali anak-anak muda seperti ini yang langsung terjun langsung ke tempat-tempat seperti ini, mendirikan ruang-ruang untuk baca, menumbuhkan minat baca anak-anak ya. Dalam kesempatan yang sama, MNC Peduli turut mendonasikan 100 buku bacaan dan majalah anak-anak untuk menanamkan budaya membaca kepada generasi penerus bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. RPA Partai Perindo menggelar halal bihalal dan santunan terhadap puluhan anak yatim dan duafa di Jakarta Selatan. Anak-anak juga diberikan edukasi dan juga sosialisasi mengenai ancaman kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Relawan perempuan dan anak RPA Perindo menggelar halal bihalal bersama puluhan anak yatim dan duafa di Yayasan Al-Waqfiyah Tebet, Jakarta Selatan. Halal bihalal ini menjadi bagian dari program Dekat dengan Anak. RPA Perindo juga memberikan edukasi dan sosialisasi tentang ancaman terhadap perempuan dan anak. Langsung berkomunikasi, bermain dengan anak-anak, mengenal apa yang menjadi masalah mereka di yayasan, di panti asuhan ini, dan apa yang dapat dibantu oleh Partai Perindo dalam hal ini relawan perempuan dan anak Partai Perindo, karena kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi ya untuk anak-anak, jadi kita membentengi mereka. Karena silaturahmi ini sangat baik sekali untuk berkesinambungan antara kita dan Perindo. Untuk RPA Perindo sendiri yang Ibu ketahui apa aksi sosialnya?
Mereka sangat baik, sangat peduli dengan masyarakat, karena ada yang satu contoh tuh kader yang beliau punya itu selalu hadir di tempat kami. Selain halal bihalal, RPA Perindo juga memberikan santunan bagi puluhan anak yatim dan duafa sebagai bentuk dukungan dan kepedulian bagi anak dan perempuan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.